Ini selain pidana tadi kan memang ada gugatan perdatanya nih Mas. Untuk kalau Ya. kita mobil kita ini mengalami kerusakan begitu. Untuk meminta ganti rugi ini apakah kita harus melihat berapa besar kerugiannya begitu Mas? Apakah kita bisa meminta kerugian melebihi dari kerusakan yang kita alami atau seperti apa? Ya, kalau untuk gugatan seperti itu kan kita pasti mengalami kerugian ya Mbak Sina. Jadi kerugian di sini yang bisa kita mintakan adalah kerugian material dalam hal ini tentang kerusakan kendaraan kita atau yang lain seperti muatan dan lain sebagainya. Itu kalau kondisi jalan rusak kan otomatis juga mempengaruhi muatan juga mungkin ya, kalau seperti barang-barang yang mungkin mudah pecah dan lain sebagainya itu bisa kita ajukan gugatan juga. Tetapi juga dalam hal ini kita juga bisa mengajukan gugatan imaterial dalam hal seperti karena kendaraan yang kita naiki itu tidak sampai pada waktunya karena mengalami jalan yang rusak, tidak tepat jadwal seperti itu kan kerugian imaterial sebenarnya seperti itu. Baik, berarti bisa gugatan material karena kerusakan, tapi juga gugatan imaterial seperti tadi harusnya estimasi waktu yang sampai di tempat lokasi ini tidak sesuai dengan Betul. rencana, gitu ya, Mas Ya Andika ya. betul Berarti itu kalau berarti kalau untuk gugatan imaterial seperti itu, berarti untuk menghitung ganti rugi yang kita bisa mintakan itu seperti apa, Mas? uh, jadi gini Mbak, kalau untuk gugatan imaterial itu kan biasanya kita dari kemanfaatannya, maksudnya begini, katakanlah kita itu yang tadi saya sampaikan adalah waktu ya. Hmm. Di waktu itu kan uh, gugatan imaterial kan memang tidak bisa kita hitung. Jadi kalau yang bisa kita hitung memang yang material seperti itu, seperti gugatan kerusakan itu kan kita bawa muatan apa, harganya berapa, beratnya berapa dan lain sebagainya. Itu bisa kita hitung. Tapi kalau imaterial memang biasanya kalau untuk gugatan ya setinggi-tingginya seperti itu. Berarti untuk besarannya juga agak sulit diperhitungkan juga ya, Mas ya, karena Iya, imaterial ini tidak kasat mata begitu. Baik, betul Kak. ya. Untuk caranya untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi itu, Mas, apakah itu bisa diajukan dengan satu gugatan dengan perbuatan melawan hukum atau mungkin secara berbeda begitu? Jadi mekanismenya adalah untuk gugatan itu kan karena ini yang dirugikan masyarakat dan melawan pemerintah itu juga dari gugatan warga juga bisa citizen lawsuit itu dan dimasukkan di situ adalah perbuatan melawan hukum. Dasar gugatannya adalah pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Mbak Sela. Seperti itu. Dan dengan pasal 62 Undang-Undang 38 tentang jalan itu bisa dimasukkan. Oke. Mungkin Begitu. Mas Andika bisa menjelaskan nih, untuk pasal 62 tadi dan juga pasal 258 itu tentang apa, Mas, isinya? Ya, yang untuk 258 itu bunyinya kan demikian, Mbak. Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pasal 62 Undang-Undang tahun 38, UU 38 tahun 2004 tentang jalan itu huruf B itu berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. Sedangkan untuk huruf F-nya itu mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Jadi di situ jelas diatur, Mbak. Jadi ada beberapa pasal yang memang bunyinya adalah masyarakat itu mempunyai kewajiban juga dalam hal pembangunan, dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, termasuk juga berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini juga yang tadi Mbak Sela singgung itu untuk apakah ini penting atau tidak. Ini penting sebenarnya kalau dalam aturan undang-undang ini. Begitu, Mbak. Baik, karena memang sudah diatur soal gugatan ini jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang tentang jalan itu tadi ya, Mas Andika ya. Ya,
Baik. Ya. Ini kalau sebenarnya selain ranah pidana dan perdata, Mas, menurut mungkin Mas Andika juga tahu, sebenarnya tuh pihak dari pemerintah apakah juga bisa, kita sebagai masyarakat bisa melaporkannya ke pihak pemerintah sendiri, misalnya dalam hal ini apakah dinas perhubungan seperti itu. Jadi tidak harus melalui jalur hukum, tapi pihak pemerintah ini bisa mendapatkan aduan dari masyarakat. Sebenarnya begini, Mbak. Dalam hal ini kan dalam hal berperkara dan lain sebagainya itu kan kita pasti akan mengambil langkah untuk bermediasi dulu. Pastinya kan kita mengutamakan mediasi, kita mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. Kalau memang dari penyelenggara jalan ini khususnya pemerintah, kabupaten, kota madya, provinsi ataupun pusat ini bisa kita mintai pertanggungjawaban dan dengan segera merespon, itu tentunya tidak ada masalah, Mbak. Seperti itu. Baik. Berarti untuk ada ranah ketika melakukan proses hukum tadi pasti ada jalur mediasi terlebih dulu ya, Mas Andika ya. Jadi di sini tidak langsung melulu langsung pidana atau perdata begitu, tapi biasanya akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Menurut Mas Andika nih, apakah ketika masyarakat ingin melakukan gugatannya atau ingin melaporkannya ke kepolisian begitu, sebenarnya lebih cenderung yang bermanfaat yang mana sih, Mas? Apakah kita harus melaporkan secara pidana atau secara gugatan perdata saja, atau sebenarnya dua-duanya kita lakukan bisa saja begitu? Kalau menurut saya dua-duanya akan lebih efektif. Jadi dari pelaporan pidana dan tentunya juga dari gugatan, karena dari gugatan itu pun juga kalau dari pidana tadi kan sudah dijelaskan di pasal 24 ayat 22 pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tadi, bahwa di situ ada hukuman pidana penjara dan ada denda. Kalau di pidana, denda ini kan masuknya pemerintah. Seperti itu. Tetapi akan lebih efektif lagi bila kita melakukan gugatan perdata, kita mengajukan gugatan karena kita mengalami kerugian secara material dan imaterial. Dan itu tentunya akan diterima oleh masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.